Pernah nggak sih kalian melihat sebuah konten yang awalnya dianggap lucu, tapi setelah dipikir-pikir, justru bikin banyak orang merasa terluka? Nah, itulah yang sedang terjadi di jagat media sosial saat ini. Seorang kreator muda bernama Violeta Andrea, atau yang dikenal sebagai Xander, mendadak menjadi pusat perhatian publik. Bukan karena prestasi atau tren baru yang menghibur, melainkan karena konten yang dianggap menyinggung penyandang disabilitas dan anak berkebutuhan khusus. Yang menarik, semua ini bermula dari sesuatu yang selama ini sering dianggap sepele. Demi FYP, demi views, demi engagement, dan mungkin demi tetap relevan di tengah kerasnya persaingan dunia konten digital. Dalam video yang ramai diperbincangkan, Xander terlihat membuat ekspresi wajah berlebihan, mengubah mimik secara ekstrem, serta melakukan gerakan-gerakan yang dianggap sebagian warganet menyerupai kondisi medis tertentu. Bagi sebagian pengguna media sosial, konten itu mungkin hanya terlihat sebagai hiburan atau akting lucu yang biasa berseliweran di beranda. Namun bagi komunitas disabilitas, orang tua anak berkebutuhan khusus, hingga mereka yang hidup dengan kondisi neurologis tertentu, tayangan tersebut dinilai jauh dari kata lucu. Reaksi keras pun langsung bermunculan. Salah satu yang paling banyak mendapat perhatian datang dari kreator sekaligus pejuang TIC disorder, Sadam Permana. Ia secara terbuka mengaku tersinggung dan kecewa dengan konten tersebut. Menurutnya, kondisi yang selama ini menjadi bagian dari perjuangan hidup banyak orang seharusnya tidak dijadikan bahan hiburan demi mendapatkan perhatian di media sosial. Nggak lucu sama sekali, ini bukan bercandaan. Sebagai seseorang yang punya tic disorder, jujur ini sangat menyinggung buat aku pribadi. Ketika aku mempunyai tic, badanku tuh bisa bergetar dan mengeluarkan gerakan-gerakan beberapa kali. Dan menyinggung, karena gerakan tersebut tuh ada di video tersebut juga. Dan menyinggung juga teman-teman lain yang mempunyai sindrom lain atau mempunyai berbagai macam kebutuhan khusus lainnya. Apalagi ketika video ini itu seolah-olah diparodikan dan ada tap in brand di dalamnya, endorse ternyata di dalamnya. Kok bisa brand itu meng-approve konten-konten seperti ini? Semakin sering konten-konten ini dibuat dan makin orang merasa bahwa ini lelucon, semakin dinormalisasi tindakan yang salah kayak gini. Intinya apa? Mempunyai empati. Ketika menggunakan sosial media, harus punya akal untuk berpikir dan empati untuk merasa. Jangan sampai konten yang kita buat itu menyinggung orang lain. Tak butuh waktu lama, gelombang kritik pun semakin besar. Kolom komentar dipenuhi berbagai tanggapan. Ada yang mengaku sedih, ada yang kecewa. Ada pula yang menilai kasus ini menjadi bukti bahwa sebagian kreator mulai kehilangan kepekaan saat mengejar popularitas. Di sisi lain, muncul juga diskusi yang lebih luas. Banyak netizen mengingatkan bahwa tidak semua hal bisa dijadikan bahan konten, karena di balik sebuah tren yang terlihat lucu, bisa saja ada kelompok tertentu yang merasa direndahkan atau diperlakukan tidak adil. Situasi semakin rumit ketika Xander akhirnya mengunggah video klarifikasi dengan nada yang jauh berbeda dari persona ceria yang biasa ditampilkan. Ia menyampaikan permintaan maaf kepada publik. Ia mengakui bahwa kontennya telah menimbulkan kekecewaan dan menyinggung banyak pihak. Xander juga menegaskan bahwa dirinya tidak pernah memiliki niat untuk mengejek atau merendahkan penyandang disabilitas maupun anak berkebutuhan khusus. Namun satu pernyataan dalam klarifikasinya justru memicu diskusi baru. Ia mengungkapkan bahwa beberapa video yang dipermasalahkan belum bisa dihapus karena masih terikat kerjasama dengan brand. Halo semuanya, izinkan aku untuk membuat klarifikasi ulang ya. Aku meminta maaf atas sikap aku yang tidak bijak dalam pembuatan konten, sehingga banyak menyinggung pihak-pihak disabilitas dan anak-anak berkebutuhan khusus. Aku memohon maaf dan aku sangat menyesal atas semua yang telah aku lakukan, dan aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Mohon maaf jika beberapa VT yang masih ada dikarenakan kontrak kerjasama dengan brand yang tidak bisa aku hapus sepihak. Mohon maaf sekali lagi yang sebesar-besarnya atas semua yang telah aku lakukan. Izinkan aku untuk berbenah diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih. Pengakuan itu membuka fakta lain tentang dunia kreator masa kini, bahwa konten bukan lagi sekadar hiburan. Konten sudah menjadi bagian dari industri. Ada kontrak, ada target, ada nilai ekonomi. Dan terkadang, ketika sebuah konten menuai kontroversi, muncul pertanyaan besar.
siapa yang harus bertanggung jawab? Apakah hanya kreatornya? Ataukah pihak-pihak yang ikut terlibat dalam proses tersebut juga perlu melakukan evaluasi? Terlepas dari semua pro dan kontra yang ada, kasus ini memberikan satu pelajaran penting. Media sosial memang memberi kebebasan untuk berekspresi, tapi kebebasan selalu datang bersama tanggung jawab. Karena di balik angka views, likes, dan followers, ada manusia nyata yang bisa merasakan dampak dari sebuah unggahan. Dan mungkin inilah pengingat paling penting bagi dunia kreator saat ini, bahwa viral bukanlah segalanya, bahwa FYP bukan tujuan akhir, dan bahwa empati tetap harus menjadi batas yang tidak boleh dilewati. Kini publik menunggu, apakah permintaan maaf tersebut benar-benar menjadi awal perubahan, atau justru hanya akan menjadi satu episode lagi dalam panjangnya daftar kontroversi media sosial? Kalau menurut kalian, apakah kasus ini murni karena kurangnya pemahaman? Atau memang ada batas yang sudah terlampaui demi mengejar popularitas? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sebenarnya kejadian kayak gini tuh nggak sekali dua kali, tapi sering dari dulu. Memang banyak orang-orang yang bukan disabilitas itu sengaja bikin konten seakan-akan mereka seorang disabilitas untuk jadi bahan bercandaan. Dulu tuh pernah ada konten di mana bahasa isyarat dijadikan bahan bercandaan. Kalau teman-teman masih ingat ya, banyak banget dulu yang seperti itu. Speak up, klarifikasi, minta maaf. Speak up, klarifikasi, minta maaf. Dan ini terjadi lagi. Gua rasa ini fakta yang mungkin harus ditelan. Tindakan ableis ini akan terus terjadi kalau dunia pendidikan tidak mengajarkan isu disabilitas sejak sekolah atau sejak dini. Pengalaman gue dulu sekolah dari SD sampai SMA, itu gue gak pernah diajarin tentang apa itu disabilitas. Gue nyari isu tentang disabilitas ini di luar sekolah. Bahkan ada yang komen kalau dia baru tahu tentang isu disabilitas ini pas masuk kuliah. Jadi selama SD sampai SMA atau SMK itu tidak diajarkan tentang isu disabilitas. Harusnya isu disabilitas ini diajarkan sejak kecil, supaya nanti dia dewasa, dia bisa bertindak dengan bijak. Lingkungan pun mempengaruhi di mana dia main dengan siapa, orang tuanya, apakah orang tuanya mengajarkan tentang disabilitas, apakah lingkungannya ada orang disabilitas. Di situ bisa membentuk karakter seseorang di mana dia bisa ableis atau enggak. Fenomena ableis ini jadi terblow up lagi karena kreator yang pengikutnya banyak ini speak up tentang tindakan ableis ini. Coba bayangin konten kreator yang besar mengikuti tren ableis ini, terus dikomentari sama akun-akun kecil, pasti nggak bakal didengar. Gue kasihan sama orang-orang yang bikin konten kayak gini karena pikiran mereka tuh sempit, mainnya kurang jauh. Ya semoga ini bisa jadi bahan pembelajaran untuk teman-teman konten kreator di luar sana agar bijak untuk mengikuti tren, tidak mengulangi hal-hal yang memalukan seperti ini. Ya kita di dunia ini hidup berdampingan, jadi harus paham dan bijak untuk bisa menghormati satu sama lain.